Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan negara senantiasa menjamin kelangsungan hidup para penyandang disabilitas. Presiden juga kembali mengingatkan bahwa mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Lalu sejauh mana pemerintah dan fasilitas negara memberi dukungan kepada kaum disabilitas? Untuk membahasnya sudah bergabung di Studio Metro Pagi Prime Time bersama kami ada Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi, dan juga Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Nasional, Gufroni Sakaril. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Pak Rahmat, Pak Gufroni. Selamat pagi. Capek Pak masih 2 hari berturut-turut, Ya. Minggu, Senin, acara kemarin. Ya. Apa yang bisa Anda ambil dari momentum acara kemarin? Ya, kemarin itu luar biasa dihadiri oleh Presiden dan ini pertama kali beliau di luar istana menyambut teman-teman. Dan konsepnya inklusi, tempatnya di mall ya, di mana interaksi antara disabilitas dan non disabilitas begitu interaktif ya. Dan di situ juga ada banyak pameran ya, pameran baik itu produk-produk penyandang disabilitas maupun juga unit-unit layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga baik itu pemerintah maupun swasta ataupun komunitas disabilitas. Jadi sebuah konsep acara yang luar biasa dan kemarin juga mendapatkan apresiasi dari Presiden karena acaranya begitu cair dan Pak Presiden begitu akrab dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ya, dalam beberapa bulan terakhir ini ada kepedulian yang nampak begitu besar, Pak. Ya. Mungkin momentumnya dari Asian Para Games kemarin. Betul, Publik juga ya. semakin aware bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini juga memiliki sekali lagi kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Apa yang hal-hal yang bisa poin-poin utama yang bisa diambil? Ya, yang pertama adalah dukungan pemerintah ya dari Asian Games itu kan Asian Para Games itu mulai dari tempat atletnya yang awalnya itu tidak akses ya karena dipakai untuk teman-teman disabilitas untuk bertanding, maka dirombak semuanya, dikasih RAM, terus kemudian liftnya juga dibangun ya, venue-venuenya juga di rehab dan lain sebagainya sehingga bisa dipakai untuk pertandingan seperti itu. Dan masyarakat juga ternyata juga antusias ya. Awalnya kita khawatir juga apakah ada yang nonton ya gitu. Tapi ternyata luar biasa ya. Beberapa pertandingan seperti basket, kemudian atletik, renang, badminton itu full ya waktu itu Pak Rahmat ya. Jadi luar biasa. Jadi interaksi antara disabilitas dan non disabilitas ya, terus kemudian konsep inklusi itu ada di sana dan itu bisa diambil. Sudah dirasa cukup apa yang diberikan pemerintah? Tentu belum ya. Apa yang belum, Pak? Ada banyak hal ya. Pertama adalah transportasi ya, transportasi umum. Transportasi umum itu menjadi kendala juga bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau tempat-tempat yang mereka misalnya ke tempat kerja, ke sekolah ya, ke pasar ya, dan karena kan tidak semuanya harus ke mall. Kalau mall yang besar yang baru mungkin sudah akses ya, tetapi pasar tradisional dan lain sebagainya. Sementara kan teman-teman penyandang disabilitas itu tidak semuanya, hanya sebagian kecil aja yang bisa belanja di mall yang besar ya. Tapi kebanyakan mereka di pasar-pasar tradisional. Nah, dan akses transportasinya juga masih beda ya. Angkutan umum itu yang masih belum ramah. Betul ya. Jalanan menuju tempat juga seperti itu. Apa yang bisa, bagaimana menjawabnya pemerintah, Pak Kusnadi, Pak Rahmat? Iya. Dari Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, memang pemerintah, kementerian dan lembaga mempunyai tugas masing-masing untuk mempersiapkan peraturan pemerintahnya. Nah, salah satunya misalnya Kemensos ditugaskan terkait dengan peraturan pemerintah untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terkait dengan program-program Kemensos, misalnya ada 4 pilar. 1, rehabilitasi sosial, 2, pemberdayaan sosial, 3, perlindungan sosial dan jaminan sosialnya gitu. Nah, Kemensos sudah berupaya mempersiapkan rancangan ini dan hampir disahkan dalam tahun ini, mudah-mudahan gitu ya. Dan tadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait misalnya contohnya rehabilitasi sosial, kami Kementerian Sosial sudah mempunyai balai-balai percontohan untuk
pemerintah-pemerintah daerah agar melihat balai-balai Kemensos, di mana balai-balai memberikan layanan-layanan rehabilitasi sosial yang terbaik gitu ya, dan ini bisa menambah dukungan dari pemerintah daerah agar memberikan layanan-layanan yang terbaik juga seperti Kemensos. Itu karena kan domain-domain seperti fasilitas umum atau publik ini ada di pemerintah-pemerintah daerah yang ini banyak belum diakomodir gitu. Iya. Namun saya melihat sekarang banyak pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang membuat peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan gubernur untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, Pak Wahyu gitu. Nah, dari hal ini saya melihat tadi momentum dari ASEAN Para Games, momentum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini terus dijaga oleh kita semuanya, termasuk oleh pemerintah daerah, karena tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah pusat, gitu ya. Ini harus semuanya, termasuk dunia usaha. Ya, gitu. Digandeng juga pemerintah daerah juga. Tapi ada tidak mungkin target tahun berapa setelah Undang-Undang Nomor 8 2016 2 tahun lalu itu sudah disahkan, kemudian dalam kurun waktu tertentu nanti bisa dijamin bahwa penyandang disabilitas ini tidak perlu repot-repot lagi misalnya kalau untuk ke pasar lagi. Fasilitas atau layanan umum atau layanan di ruang-ruang publik ini lengkap, Pak. Nasional gitu, Pak. Itu bicara nasional karena dari kementerian. Iya, memang ini terus kita berproses tadi ya. Saya melihat banyak di perkotaan memang di perkotaan lebih banyak gitu. Tapi juga di beberapa wilayah memang gitu ya masih sedang berproses tadi gitu ya. Saya melihat misalnya Jakarta, Surabaya, atau Banyuwangi, Jogja, dan sebagainya, termasuk Bandung gitu ya, sudah mulai banyak fasilitas-fasilitas yang untuk aksesibilitas layanan aksesibel yang bagi para penyandang disabilitas sudah disiapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini akan terus saya yakin mendorong pemerintah-pemerintah daerah yang lainnya untuk peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas, terutama untuk yang sangat kelihatan terkait dengan aksesibilitas yang aksesibel di trotoar, ada guiding blocknya, ada ramnya, ya gitu ya. Itu yang paling utama untuk aktivitas keseharian. Ada juga ini soal hak Pak Gufroni. Kita tahu kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini salah satunya adalah ada kuota 2%. Ini karena kemarin belum lama ini soal CPNS. 2% Pak Gufroni. Cukup? Belum cukup? Gini, sebenarnya kita nggak mau terjebak di angka kuota 1% atau 2% ya. 2% sebenarnya cukup ya, asalkan itu memang terisi. Nah, kenyataannya kan 2% itu tidak terisi karena tidak match antara antara kebutuhan ya CPNS dengan kualifikasi yang dipunyai oleh teman-teman penyandang disabilitas. Sehingga harusnya sih kalau 2% dari sekian ribu ini apa namanya kemarin itu berapa ya? Saya lupa jumlahnya. Itu ada jumlahnya cukup banyak. Dan itu sangat membantu penyandang disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan sebagai CPNS. Tapi sudah dimanfaatkan sudah, tetapi ada beberapa teman-teman yang tidak lolos pada saat seleksi. Misalnya diseleksi kan ada, apa Pak yang tidak lolos itu biasanya? Tes potensi akademik, tes potensi ini, karena ada beberapa yang teman-teman tuh mengeluh misalnya gini, tunanetra, soalnya kan dalam bentuk lembaran, ya, terus kemudian dibacakan oleh panitia, nah sementara waktunya sama. Nah, itu kan berarti dia terlambat juga. Belum lagi ada itu proses lebih. Ada soal-soal misalnya di situ menggambar dan lain sebagainya kan susah dia. Jadi mesti harus ada penyesuaian. Bagaimana gitu Pak Rahmat? Ya, ini terkait seleksi ini memang ramahnya bukan ramah Kemensos ya dari Kemenpan RB. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan ya. Tadi dari sisi 2%, Kemensos misalnya sudah 2%, Pak. Kalau di Kemensos sudah 2%. Ya. Tapi nasional? Nah, nasional ini menjadi tantangan. Tapi saya yakin Kemenpan RB dan yang lainnya termasuk dunia usaha gitu ya. Sudah ada yang banyak yang 1%. Karena dunia usaha 1%, pemerintah, pegawai negeri atau ASN itu 2% gitu ya. Nah, sekarang saya yakin banyak yang penyandang disabilitas yang terekrut ya menjadi calon ASN atau calon CPNS ya bagi. Dan menariknya tadi tidak hanya di pemerintahan-pemerintahan.